Yogyakarta merupakan ibu kota perjuangan. Hampir di setiap sudut kota Jogja, kita masih dapat menemukan bukti-bukti pada masa perjuangan. Mulai dari bangunan hingga benda-benda bersejarah sebagai saksi perjuangan. Bukti yang semakin meyakinkan adalah Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, di mana pada saat itu Belanda melancarkan agresi militer kedua, hingga dicetuskanlah Perang Gerilya dan akhirnya dilancarkan serangan umum 1 Maret 1949. Perang Gerilya tidak lepas dari peran Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah tokoh kemerdekaan yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayah Sudirman adalah seorang pekerja pabrik gula di Kalibagor yang bernama Karsit Kartowiroji dan ibu bernama Siem yang masih keturunan Wedana dari Rembang. Pada usia 8 tahun, Sudirman kecil diangkat anak oleh Raden Cokro Sumonario, seorang asisten Wedana di Rembang. Sudirman menempuh pendidikan di Hollands Indies School atau HIS, yaitu sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda di Purworejo. Setelah lulus, melanjutkan ke sekolah taman siswa, kemudian menempuh sekolah guru di HIK Muhammadiyah Surakarta. Meskipun tidak lulus, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Karir kemiliteran dimulai pada tahun 1943. Saat itu, Sudirman menjadi anggota pembela tanah air atau disebut PETA. Setelah selesai pelatihan di Bogor, Sudirman mendapatkan pangkat Sodanjo dan menjadi komandan batalion PETA di Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman bergabung menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Saat menjadi anggota TKR, Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah. Karena kepiawaiannya dalam bidang militer, Sudirman diangkat sebagai Panglima Divisi 5 TKR dengan pangkat Kolonel. Perang besar pertama yang dipimpin Sudirman adalah perang melawan tentara Inggris dan Nika Belanda pada bulan November hingga Desember tahun 1945 yang dikenal dengan Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran berakhir dengan kemenangan. Atas berbagai prestasi militernya, maka pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman dilantik menjadi jenderal oleh Presiden Soekarno. Seiring dengan perkembangan TKR menjadi TNI, Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar bersama pucuk TNI lainnya di Gedung Agung Yogyakarta pada tanggal 28 Juni 1947. Masa agresi militer Belanda kedua atau yang dikenal kalau di sekarang itu adalah masa perang kemerdekaan kedua, yaitu masuknya tentara Belanda pada 19 Desember 48. Nah, ini satu hal yang penting pernyataan Pak Dirman waktu berembuk dengan Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa Pak Dirman sakit, istirahat saja. Tidak, Bung. Saya tetap bersatu dengan rakyat karena sesuai dengan ucapan saya harus bergabung dengan rakyat menentukan kemerdekaan Indonesia. Ketika penyakit tuberkulosis semakin parah, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menguasai Yogyakarta dan menangkap para pemimpin negara.
Dari rumahnya di Bintaran, Panglima Besar Jenderal Sudirman terus memperhatikan pesawat-pesawat Belanda yang terus mengobral tembakan. Karena khawatir Belanda menyerang kediaman Jenderal Sudirman, maka Dr. Suwondo menyarankan Panglima Besar Sudirman meninggalkan kota Yogyakarta. Setelah membakar semua dokumen yang ada, perjalanan gerilya dimulai dari kediaman Panglima Besar Jenderal Sudirman menuju Kadipaten dan dilanjutkan ke Kretek Bantul. Begitu beliau mengatakan saya harus menentukan perang gerilya, otomatis harus bergerilya di wilayah pedesaan. Jadi pertama kali ke selatan, Kretek, lalu ke selatan lagi Jalan Parangtritis, Imogiri, baru naik. Karena sakit yang diderita, tidak memungkinkan sang jenderal berjalan kaki. Untuk tetap melanjutkan gerilya, Panglima Besar Jenderal Sudirman ditandu oleh para pengikut setianya. Setelah dari Imogiri, naik ke Panggang. Perjalanan dilanjutkan menuju Palihan Gunung Kidul dengan menggunakan dokar. Berhenti sejenak di sana, lalu berangkat ke Wonogiri. Jadi di Wonogiri itu dia juga berhenti di sana, bahkan dapat gempuran-gempuran dari pemerintah Belanda karena pemerintah Belanda juga punya intelijen. Dari Wonogiri, perjalanan dilanjutkan menuju daerah Jawa Timur. Perjalanan melalui Ponorogo dan Trenggalek. Kemudian pada tanggal 24 Desember 1948 sampai di Kediri. Dari Kediri, rombongan menuju desa Sukarame. Karena dirasa tidak aman, perjalanan dilanjutkan menuju desa Karangnongko dan dilanjutkan menuju lereng Gunung Wilis. Perjalanan dilanjutkan pada tanggal 17 Januari 1949. Saat dalam perjalanan, terjadi penggeledahan yang dilakukan Belanda. Untuk menghindari kontra dengan pasukan Belanda, rombongan masuk hutan Sedayu dan kemudian menuju sawahan. Selama dalam perjalanan gerilya, Jenderal Sudirman memakai nama samaran Bapak Gede Abdullah Lelono Putro atau Pak D. Dari nama samaran itu, beliau lebih luasa untuk mengundang kurir-kurir yang berkaitan dengan strategi perjuangan gerilya. Surat-surat yang dibuat oleh Pak Dirman itu sangat menentukan strategi perang gerilya dalam arti kaitannya nanti 1 Maret 49. Ketika pasukan Jenderal Besar Sudirman masih bergerilya, di Yogyakarta dilancarkan serangan umum yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret pada tahun 1949. Dengan adanya serangan umum ini, menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia dan kekuatan militernya masih ada, dan membuktikan kebohongan Belanda yang menyatakan Republik Indonesia dan TNI telah hancur. Hal ini pula yang menyebabkan terpojoknya Belanda dalam percaturan politik dunia, hingga terjadi perjanjian Roem-Royen 7 Mei 1949. Sementara itu, pasukan gerilya yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman masih melanjutkan perjalanan hingga menemukan tempat yang dirasa aman, yaitu Duku Sobo, Desa Pakis, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Pasukan Jenderal Sudirman menetap cukup lama di tempat ini, mulai April hingga 7 Juli 1949. Sebagai markas komando, digunakan rumah milik Karso Sumito. Dari rumah sederhana inilah, Panglima Besar Jenderal Sudirman bersosialisasi dengan masyarakat setempat.
Di desa Sobo inilah Pak Dirman betul-betul selalu bekerja sama dengan masyarakat pedesaan, karena beliau mengatakan sudah sejak dulu, saya tanpa masyarakat atau rakyat tidak akan bisa menumpas penjajah. Gereja kita ini selalu bersendikan rakyat. Tanggal 29 Juni 1949, Yogyakarta telah kembali dan kondisi keamanan sudah kondusif. Presiden, wakil presiden, dan para pemimpin yang lain tiba di Bandara Maguwo dari pengasingan pada tanggal 6 Juli 1949. Saat itu, hanya Panglima Besar Jenderal Sudirman yang belum tiba di Yogyakarta. Jadi misi penjemputan yang pertama di Sobo itu, ada tokoh penting yang pada waktu itu menentukan, meyakinkan Pak Dirman untuk ke Jogja, ya, kembalikan ke Ibu Kota Republik. Itu adalah Bapak Rosyan Anwar, kemudian wartawan Menur, lalu juga Komandan Berpres 3 Letkol Soeharto. Di dalam satu pembicaraan, Pak Dirman selalu mengatakan, nanti dulu, saya tidak akan cepat-cepat menentukan langkah untuk masuk kota Jogja, sebab Belanda itu sangat licik. Dan akhirnya pada bulan Juni itu penjemputan dilakukan oleh si Sultan Habib IX bersama stafnya waktu itu yang ada di Jogja untuk menjemput Pak Dirman di Piungan. Sampai di kota Jogja, Panglima Besar Jenderal Sudirman langsung menuju Gedung Agung untuk bertemu dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Satu hal yang cukup penting, pertemuan Bangsar Sudirman kembali ke Jogja dan menemui Bung Karno. Satu statement beliau yang waktu itu jarang terungkap. Beliau selalu mengatakan, kita mulai hari ini tidak boleh dijajah lagi oleh bangsa lain. Jadi kita harus 100% merdeka dan berdaulat penuh. Rangka merintis, memperjuangkan, dan mempertahankan kemerdekaan, meninggalkan jejak-jejak sejarah yang sebagian tersimpan di dalam Museum Benteng Vredenburg. Koleksi museum sebagai bentuk pelestarian dan upaya mengkomunikasikan kepada generasi muda tentang nilai-nilai perjuangan Jenderal Besar Sudirman. Koleksi Museum Jenderal Sudirman merupakan barang-barang yang menjadi saksi perjalanan gerilya dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Benda yang dipamerkan meliputi tempat menyarungkan pedang dan sepatu milik Bapak Hadi Harsono. Beliau merupakan Komandan Batalion 1 Bantul. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Panggang, Jenderal Besar Sudirman bermalam di rumah Bapak Hadi Harsono. Kendil Dalung milik Mbah Sayuk. Saat perjalanan gerilya sampai di Palihan, rombongan beristirahat di rumah Mbah Marto Pawiro atau Mbah Sayuk. Rombongan gerilyawan disuguhi 3 butir telur yang direbus menggunakan kendil dalung. Keris Kiai Slamet milik Bapak Sartono. Saat
Saat rombongan gerilyawan menginap di rumah Mbah Sayu, Jenderal Sudirman memanggil Bapak Sartono untuk ikut menjaga keselamatannya dengan menggunakan keris Kiai Slamet ini. Perlengkapan dapur milik Ibu Projo Pranoto. Perlengkapan dapur inilah yang berjasa menyiapkan hidangan untuk makan para gerilyawan yang bermalam di Semanu. Meja, kursi tamu, dan peralatan minum milik Bapak Imam Supardi. Peralatan tersebut digunakan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat menerima penjemputan pertama oleh Letkol Soeharto. Tempat tidur milik Bapak Hadi Siswanto. Untuk menjaga kondisi kesehatan Panglima Besar Sudirman, maka diputuskan bermalam di daerah Piyungan, tepatnya di rumah Bapak Hadi Siswanto. Bapak Hadi Siswanto meminjamkan tempat tidur untuk beristirahat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Meja dan kursi tamu milik Bapak Sumarjono BA. Sebelum masuk kota Yogyakarta, rombongan beristirahat di Piyungan, di rumah Bapak Sumarjono. Dengan menggunakan meja kursi inilah, Panglima Besar Jenderal Sudirman beristirahat sebelum bertolak ke kota Yogyakarta. Sejarah berjalan dalam kesatuan 3 dimensi yang meliputi dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan bukan mustahil pula, jejak-jejak sejarah yang terjadi pada masa sekarang akan sampai kepada generasi yang akan datang. Adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah 1. Apa yang bisa kita teladani dari perjuangan Jenderal Sudirman? 2. Bagaimana strategi perang Jenderal Sudirman ketika melawan Belanda? 3. Tuliskan beberapa koleksi jejak-jejak sejarah Jenderal Sudirman di Museum Frederiksburg yang menjadi saksi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dicatat ya. 1. Apa yang bisa kita teladani dari perjuangan Jenderal Sudirman? 2. Bagaimana strategi perang Jenderal Sudirman ketika melawan Belanda? 3. Tuliskan beberapa koleksi jejak-jejak sejarah Jenderal Sudirman. Baik adik-adik, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau